Amsal 13 ayat 11 kita baca sama-sama. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Semua orang tuh ingin uang yang mudah didapat, easy money, ya kan? Semua orang pengen cepat kaya. Nah, zaman ini aplikasi online tersedia di mana orang bisa mendapatkan pinjaman uang tunai secara mudah. Ini bahaya. Kenapa? Segala sesuatu yang mudah didapat pasti mahal harganya di belakangnya. Dengar baik, segala sesuatu yang mudah didapat pasti mahal bayar harga di belakangnya. Enggak cuma pinjaman online, pernikahan. Anda cepat-cepat nikah tanpa mengenal latar belakang orang. Bukankah berat bayar harganya? Yang paham bilang, well, pinjol mudah didapat, tapi bunganya menjerat. Saya lebih senang orang itu ke bank aja kalau mereka butuh uang. Bank menyediakan layanan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita tuh punya kebutuhan apa, kita bisa ngomong sama customer service, saya tuh butuh ini. Lalu bagusnya apa? Karena bank itu resmi, ya jangan bank yang abal-abal. Bank yang resmi itu ada persaingan bunga pinjaman. Nah, kita bisa shopping around. Kita bisa tanya-tanya sama berbagai bank. Kita bandingkan aja bunga yang terbaik. Nah, mereka biasanya akan beri tawaran bunga yang berbeda dan sistem yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Nah, besaran pinjaman disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Ini penting. Pinjol tidak peduli kamu mampu bayar atau tidak. Kalau bank memastikan kamu mampu bayar, mereka baru pinjamkan. Hutang itu harusnya hanya boleh untuk investasi yang bernilai. Sesuatu yang kalau kita beli itu meningkat nilainya. Contoh KPR rumah. Kalau kita beli cash terlalu besar. Kalau kita bisa cicil dengan KPR, itu kita disesuai dengan kemampuan. Berapa kemampuan kita berhutang itu maksimal 30% dari penghasilan kita. Penghasilan kita bulanan harus jauh lebih besar daripada cicilan hutang kita. Cicilan hutang itu maksimal 30% dari penghasilan, gak boleh lebih. Kalau lebih Anda akan tercekik. Kemudian hutang hanya boleh yang pertama tadi untuk investasi yang nilainya tinggi. Yang kedua, hutang itu hanya boleh untuk modal usaha. Kenapa? Karena kalau dipakai untuk modal usaha akan memberikan penghasilan atau keuntungan yang lebih besar nilainya daripada cicilan bulanannya, termasuk bunganya. Sebelum kita tuh pinjem uang di pinjol, kita tuh harus pikirin akibatnya gitu loh. Konsekuensi di belakangnya. Karena untuk setiap tindakan kita, keputusan kita, itu ada resiko atau konsekuensi yang mengikutinya. Dalam hal apapun, yang mengerti katakan amin. Anda menikah dengan siapapun ada resiko, betul nggak? Anda kerja sama siapapun ada resiko. Anda dagang apapun ada resiko. Semua itu ada resiko. Orang cuma mau enaknya aja, tapi nggak pernah mau bayar harganya. Hutang mudah, cash money, so easy. Tapi kemudian ketika mereka harus mulai bayar bunganya, baru teriak, besar sekali bunganya. Penghasilan saya nggak cukup. Pikirkan resiko dan akibatnya sebelum Anda mengambil keputusan untuk meminjamnya. Jangan ingin cepat kaya. Firman Tuhan tadi mengajarkan orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harta yang cepat didapat mudah berkurang.